Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Stunting saat ini telah menjadi isu prioritas nasional oleh pemerintah Indonesia setelah Badan Kesehatan Nasional atau WHO menetapkan Indonesia sebagai negara yang memiliki gizi buruk. Nah, hal ini ditetapkan oleh WHO karena Indonesia telah melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh WHO, yakni maksimal 1/5 dari jumlah keseluruhan balita atau sekitar 20% di Indonesia itu telah mengalami stunting. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia kemudian berkomitmen terhadap stunting ini dan telah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa stunting dan dampaknya ini sangat perlu dipahami oleh seorang remaja karena mereka nanti yang akan menjadi orang tua, sehingga perlu untuk memiliki edukasi tentang gizi yang seimbang dan gizi yang baik. Saya Dewi Fatimah Sari. Hari ini saya ditemani oleh Duta Genre Kabupaten Wajo yang akan berbincang-bincang dan memberikan sudut pandang mereka terkait stunting dan bagaimana permasalahan stunting yang terjadi di Kabupaten Wajo. Baik, yang pertama ada Saudara Minarni, selaku Duta Genre Putri Kabupaten Wajo tahun 2020. Selamat sore dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada hari ini. Bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Saudara Wina Anggraini selaku Duta Genre Inteligensia Putri Kabupaten Wajo tahun 2021. Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Dan terakhir ada Duta Genre Putra Kabupaten Wajo tahun 2022, Saudara Muhammad Fadil. Selamat sore dan terima kasih telah berkenan untuk hadir di acara bincang-bincang kita pada hari ini. Oke, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan berbincang-bincang tentang stunting dan bagaimana remaja Kabupaten Wajo ini menghadapi atau melihat stunting yang tengah menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Oke, menurut kalian nih, bagaimana sih kalian sebagai remaja ini memandang stunting yang tengah menjadi permasalahan krusial di tengah masyarakat saat ini? Mungkin saya persilakan kepada Saudara Minarni terlebih dahulu, bagaimana sih pendapatnya tentang stunting sebagai remaja? Terima kasih banyak, Kak. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan dulu apa sih itu stunting. Jadi menurut BKKBN, stunting adalah kondisi kurang gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang dimana berlangsung lama dan berpotensi untuk menghambat ke tumbuh kembang anak serta otak dari anak, seperti itu, Kak. Untuk tanggapan saya sendiri tentunya sangat prihatin karena dilihat tadi disampaikan bahwa angka stunting di Indonesia sangat tinggi. Jadi harapan saya ke depannya semoga ini dapat kita tanggulangi bersama melalui talk show ini, juga kita bincangkan bagaimana kita bisa menanggulangi hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Wina, bagaimana tanggapannya nih sebagai remaja memandang stunting yang tengah terjadi seperti ini? Baik, terima kasih, Kak. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Minarni, memang stunting ini bisa dibilang sangat memprihatinkan ya, Kak. Remaja-remaja sekarang itu yang mengetahui stunting rata-rata, mohon maaf ya, Kak, jadi yang rata-rata hanya yang bergabung di dalam PIKR. Karena kurangnya literasi dalam literasi remaja pada saat ini, sehingga mereka tidak mengetahui apa itu stunting. Jadi rata-rata yang mengetahui stunting itu hanya anak PIKR saja. Dan mereka tidak mau mengetahui lebih dalam apa sebenarnya itu stunting. Jadi menurut Anda sebagai seorang remaja itu prihatin karena hanya remaja-remaja yang bergabung dalam organisasi tertentu dalam hal ini PIK yang hanya mengetahui tentang stunting. Sementara mereka yang berada di luar organisasi itu mungkin hanya sekedar dengar. Tapi tidak tahu bagaimana stunting dan bagaimana pencegahannya seperti itu. Saudara Fadil, bagaimana sebagai remaja memandang stunting yang tengah terjadi ini? Jadi saya sendiri sebagai seorang remaja memandang stunting ini permasalahan yang sangat penting. Kenapa? Karena
hasil ini ataupun hal ini bukan saja berdampak pada pribadi seseorang, karena juga akan berdampak pada lingkungannya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di lingkup masyarakat ini anak-anak yang terkena stunting ini akan bermasalah ataupun memiliki masalah-masalah terhadap anak yang normal. Jadi ada perbedaan dan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah stunting ini, sehingga ia hanya memahami bahwa kekurangan gizi yang menjadi masalah utama. Baik, terima kasih. Jadi tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kami ini bahwa sebagian besar ya masyarakat Indonesia ini masih belum mengetahui tentang stunting. Menurut kalian ya, tadi telah disampaikan bahwa berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan bahwa remaja ini sangat penting untuk mengetahui edukasi tentang stunting, karena mereka ini yang dipersiapkan untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, menurut Saudara Fadil, bagaimana sih hubungan atau relasi terhadap remaja dengan stunting? Iya, jadi relasi antara remaja dengan stunting ini itu sangatlah penting. Karena mengapa saya mengatakan hal tersebut? Karena tidak menutup kemungkinan para remaja nantinya akan menjadi orang tua. Jadi perlu ada pemahaman bagaimana ia ke depannya untuk menghadapi masalah stunting ini jika ia udah mengetahui masalahnya. Dan juga sangat penting bahwa ini akan berkelangsungan ke depannya, bukan saja terjadi hal ini tapi untuk masa depan keluarga ke depannya. Baik, jadi sangat penting ya. Iya, betul sekali. Remaja memahami tentang stunting ini. Kalau Saudara Minardi bagaimana sih pendapatnya tentang relasi atau hubungan stunting dengan remaja? Benar sekali bahwasanya remaja dan stunting memiliki kaitan yang sangat erat. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, remaja adalah calon orang tua yang nantinya akan memiliki anak insya Allah, seperti itu. Dengan remaja memiliki pengetahuan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari, tentunya dapat meminimalisir adanya stunting ini. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa stunting ini tidak hanya berpengaruh pada lingkup keluarga saja, tetapi lingkup luarnya, yaitu lingkungan serta pekerjaan yang nantinya akan sangat berpengaruh pada kondisi fisik, mental, dan lain sebagainya oleh anak dan keluarganya. Seperti itu, Kak. Jadi sangat penting ya remaja untuk mengetahui stunting ini, karena bukan saja bagi mereka, tapi juga permasalahan stunting ini akan berdampak pada bayi juga, seperti itu. Untuk mengetahui atau melakukan berbagai hal tentang stunting ini tentu ada edukasi yang harus dipahami oleh seorang remaja. Menurut Saudara Wina, bagaimana sih seorang remaja itu penting untuk memiliki edukasi tentang stunting? Ya, tentunya sangat penting ya, Kak. Apalagi kan saya sebagai seorang perempuan harus bisa mengetahui dan memahami betul apa itu stunting. Karena nantinya kita sebagai seorang perempuan akan menjadi calon ibu, dan untuk menjadi calon ibu yang baik kita juga harus mengetahui gizi apa saja yang baik untuk calon anak kita nantinya, agar anak kita itu nanti bisa lahir menjadi sehat, cerdas, ceria. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Baik, dari saya. Jadi sedikit tambahan tentang pernyataan Kak Wina tadi, bahwa memang sangat penting karena wanita itu punya risiko yang lebih besar terkena stunting dibanding pria. Mengapa saya mengatakan hal tersebut? Karena ia yang terjun langsung untuk mengurus anaknya mulai dari kelahiran hingga masa dalam kandungan. Semua itu dilakukan oleh wanita. Jadi jika kurangnya pemahaman tentang masalah stunting ini, kurangnya edukasi tentang stunting ini, itu bisa sangat besar dampaknya pada anak nantinya untuk terkena stunting. Baik. Jadi tadi disampaikan ya oleh Saudara Fadil bahwa wanita itu memiliki risiko yang lebih besar untuk menurunkan stunting terhadap anaknya, karena perempuan ini yang akan mengurus, menyusui dan lain sebagainya. Jadi dari pernyataan saudara ini, apakah edukasi stunting ini hanya dibebankan bagi perempuan saja sebagai calon ibu, tanpa memperhatikan remaja pria ini yang akan menjadi seorang suami? Iya, jadi
di sini juga dari pertanyaan itu bagaimana kita pentingnya memilih yang namanya pasangan. Jadi masalah ini itu tidak saja dilimpahkan kepada ibunya, tapi juga ada peran penting dari suami, bagaimana ia mulai merawat ataupun mengasuh, menyiapkan ekonomi, karena baik jika orang tua ataupun ibunya paham tentang masalah stunting ini, tapi jika kondisi ekonomi tidak mencukupi, bagaimana juga kita menyelesaikan permasalahan stunting ini. Iya, jadi mungkin itu pernyataan dari saya. Baik, jadi tanpa harus mengindahkan ya, dari seorang pria yang nantinya akan menjadi suami itu harus juga memiliki pemahaman tentang stunting, karena mungkin mereka yang akan memenuhi kebutuhan ekonomi yang juga berdampak atau sangat berdampak pada stunting, terjadinya stunting seperti itu. Baik, Saudara Minarni dan Saudara Wina, ya, kalian sebagai remaja putri ini bagaimana sih kalian mempersiapkan diri ya untuk sebagai seorang ibu yang memenuhi gizi ataupun mencegah stunting? Bagaimana upayanya sebagai seorang remaja putri? Sebelum menjawab hal tersebut, Kak, tadi saya ada mau tambahan terkait dengan pernyataan dari Kak Fadil. Benar sekali tadi dikatakan bahwa memang benar bahwa perempuan yang ditekankan di sini, tapi bukan serta-merta bahwa laki-laki angkat tangan, tentu saja tidak. Benar tadi dikatakan bahwa moral dan material adalah salah satu tugas dari laki-laki untuk kiranya memenuhi gizi anak serta istrinya seperti itu. Dan juga suami di sini menjadi reminder atau pengingat kepada istrinya, mungkin ada terlupa makan ini, terlupa makan itu, atau lain-lain sebagainya seperti itu, Kak. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana saya selaku perempuan? Sebagai remaja putri. Yang pertama-tama tentunya memenuhi asupan gizi, asupan gizi yang seimbang dan juga sehat. Yang kedua senantiasa menjaga kebersihan lingkungan atau sanitasi, serta menggunakan air bersih, karena mungkin bagi sebagian orang itu hal sepele tapi sangat berpengaruh jangka panjang, tentu saja seperti itu. Selanjutnya rutin untuk minum tablet tambah darah, karena dikatakan bahwa wanita yang anemia berpotensi lebih besar untuk melahirkan anak yang stunting seperti itu, Kak. Baik, jadi ia telah melakukan upaya-upaya yang banyak ya sebagai calon ibu. Ya, seperti itu. Baik, kepada Saudara Wina, bagaimana upayanya sejauh ini sebagai remaja putri untuk mendukung ya stunting ini? Untuk mendukung turunnya stunting. Jadi tentunya saja seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Minarni, dengan memenuhi asupan gizi yang seimbang, sehat. Apalagi kan, Kak, ya zaman sekarang ini para remaja itu lebih suka yang namanya makanan cepat saji. Padahal itu sangat berpotensi juga. Padahal seharusnya harus bisa makanan yang sehat. Nah, selanjutnya itu dengan minum tablet tambah darah setiap menstruasi. Soalnya juga olahraga kan itu juga penting. Dan sekarang kan remaja itu bisa dibilang mageran. Mageran sekali. Jadi jadi lebih berpotensi juga gitu badannya. Sangat berpotensi bagi tubuh mereka. Untuk terjadi stunting seperti itu. Jadi terlalu banyak juga ya resiko-resiko, meskipun banyak upaya-upaya yang telah kita lakukan seperti itu. Selanjutnya kalian ya sebagai remaja ya nanti akan menjadi seorang orang tua dan telah bergabung di PIK remaja, ini pasti sudah banyak ya bergelut tentang stunting. Nah, kalau Saudara Fadil sejauh ini bagaimana peran sertanya dalam menekan kasus stunting yang ada di Kabupaten Wajo? Jadi dari sedini mungkin bagaimana saya dari awalnya tergabung di PIK-R, saya memanfaatkan memanfaatkan media baca ataupun poster, bukan saja melalui sosialisasi ataupun terjun langsung, tapi dengan memanfaatkan media baca itu kita dapat mengedukasi teman-teman ataupun remaja sebaya kita tentang masalah stunting ini. Nah, kemudian bagaimana saya berkontribusi juga ikut terjun langsung bersama dengan BKKBN ke sekolah, baik lingkup sekolah, lingkup masyarakat ataupun orang-orang yang ada dekat saya, itu menyampaikan tentang masalah stunting ini, Kak. Jadi sudah aktif ya turut serta sekali untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi. Selain itu juga diberdayakan
memberdayakan sosial media atau media baca untuk media untuk menurunkan stunting seperti itu. Oke, Saudara Wina, bagaimana turut sertanya atau turut andilnya selaku remaja genre dalam menekan kasus stunting yang ada di Kabupaten Wajo? Tentunya pertama kita harus pahami dulu apa itu stunting, lalu memberikan edukasi kepada teman sebaya tentunya, karena teman sebaya itu kan biasa kita selalu bersama-sama setiap hari. Jadi tanpa disengaja juga kita biasa memberikan edukasi secara tidak langsung. Terus selanjutnya di lingkungan keluarga. Nah, lanjut di masyarakat. Nah, lalu kita juga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin itu sosial media, karena remaja sekarang itu lebih cepat menyerap berita itu dari sosial media daripada membaca. Mereka lebih suka yang ringkas-ringkas saja daripada yang panjang-panjang. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bagaimana sosial media Oke, baik. Jadi tadi dari Saudara Wina menjelaskan bahwa peran serta yang terbesar itu dimulai dari diri sendiri dulu, seperti itu. Oke, yang terakhir saya persilakan kepada Saudara Minarni, bagaimana tindak lanjut ataupun aksi nyatanya terhadap kasus stunting ada di Kabupaten Wajo. Oke, terima kasih Kak. Berbicara mengenai saya, Minarni sebagai remaja tidak akan lepas dari kata Minarni as genre ambassador. Jadi sebagai genre ambassador harus menjadi tauladan. Karena saya percaya bahwa sebutan lain dari genre adalah role model. Jadi harus memberikan contoh, harus menjadi tauladan yang baik untuk teman-teman saya. Jadi seperti yang Kak Wina katakan bahwa dimulai dari diri sendiri kemudian ke orang lain. Untuk aksi nyatanya tentu saja selalu berkontribusi penuh, walaupun saya Duta Genre tahun 2022 yang sudah lama lengser 2020 Kak. 2020 yang sudah lama lengser, tetapi selalu berusaha untuk selalu berkontribusi bersama dengan Duta Genre 2020, 2021, 2022 dan seterusnya, bersama juga dengan BKKBN dan di Disos P2 KBP 3A. Dengan begitu bersama-sama merangkul teman-teman untuk sekiranya mencegah adanya stunting ini dan bersama-sama meminimalisir terjadinya lonjakan akan kasus stunting. Seperti itu, Kak. Sebelum kita terjun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, hendaknya itu dimulai dari kita sendiri, diri kita sendiri untuk mempelajari tentang stunting ini. Oke, baik. Selama kalian turun misalkan sosialisasi, itu apakah kalian menemukan kasus-kasus yang terjadi yang sebenarnya itu bisa memicu terjadinya stunting bagi seorang remaja? Oke, Saudara Minarni, pernah menemukan kasus selama mungkin sosialisasi ataupun di sekolah sendiri mungkin dapat? Sebenarnya ada beberapa kasus. Contoh kasus pertama tentunya yang sedang marak yaitu nikah dini, Kak. Karena kan sangat berpotensi ya untuk melahirkan anak yang stunting. Banyak dari teman-teman saya yang masih seumuran, which is masih di bawah umur, yang melakukan nikah dini. Dengan begitu saya hanya mengatakan bahwa akan sangat berpotensi untuk kamu, untuk keluargamu nantinya apabila melakukan hal tersebut. Dan saya hanya berusaha untuk menyampaikan hal-hal baik dan hal-hal buruk yang akan nantinya terjadi. Mungkin sepakat seperti itu ya. Selanjutnya terkait dengan stunting. Iya, apakah ada relasinya sih sebenarnya pernikahan dini dengan stunting tadi yang sudah dijelaskan tentang pernikahan dini itu, apakah memiliki relasi dengan terjadinya stunting? Tentu saja. Kenapa? Karena ini kan belum organ reproduksinya belum siap, Kak, belum bisa menampung dan juga ilmunya bisa dikatakan masih sangat minim akan gizi dan lain sebagainya. Jadi sangat berpotensi. Dan selanjutnya kasus selanjutnya yaitu banyak di sekolah-sekolah, mungkin di sekolah kita banyak di sini yang terkait dengan tablet tambah darah yang mungkin dibuang ataupun tidak dikonsumsi padahal sudah diberikan untuk mencegah stunting tersebut. Tadi ya sudah ada kasusnya terkait pernikahan dini yang berhubungan erat dengan stunting. Kemudian tablet tambah darah juga yang seharusnya dikonsumsi itu malah remaja ini membuang seperti itu. Oke, Saudara Wina, bagaimana tanggapannya terkait remaja yang seharusnya mengonsumsi tablet ini tapi justru malah dibuang? Bagaimana pendapatnya?
Baik Kak, jadi pendapat saya terkait tadi tablet tambah darah itu remaja putri membuang tablet tambah darahnya itu karena mereka tidak mengetahui secara jelas apa sih manfaat dari tablet tambah darah ini. Mereka hanya diberikan saja tanpa diberikan edukasi. Sebenarnya tablet tambah darah ini untuk apa? Nah, jadi mereka kan juga wanti-wanti atau takut gitu. Apakah ini berbahaya? Gitu, Kak. Nah, setelah itu remaja putri juga lebih mendengar teman-temannya gitu daripada dari kesehatan gitu, Kak. Karena mereka menganggap temannya itu lebih bisa dipercaya daripada di kesehatan. Baik. Jadi tablet tambah darah ini juga sebenarnya yang mendukung untuk penurunan stunting. Nah, bagaimana kemudian remaja itu tuh sekarang mereka sebenarnya mau untuk melakukan namun tidak ada edukasi yang diberikan sehingga misalkan mungkin banyak kegiatan-kegiatan itu harus disertakan dengan edukasi sehingga mereka tidak langsung menolak. Mungkin sedikit tambahan mungkin di sekolah-sekolah juga bisa memberikan ruang gitu. Bukan hanya untuk sekedar sosialisasi untuk organisasi saja, organisasi tertentu saja, tapi menyeluruh. Biar semuanya itu dapat, baik itu antara perempuan dan laki-laki, dan bukan hanya perempuan saja, dan laki-laki juga. Karena kan seperti tadi yang dikatakan oleh Fadil, laki-laki juga itu ikut peran serta untuk nantinya menurunkan stunting. Menurunkan stunting. Baik. Kalau Fadil, kasus-kasus yang bisa saja terjadi bagi remaja itu yang terjadi, kasus-kasus seperti apa yang sebenarnya mendukung terjadinya stunting? Jadi menurut saya ini bukanlah contoh kasus, tapi bagaimana proses dalam edukasi penyampaian sehingga nanti bisa terjadi masalah ataupun berdampak akan terjadinya stunting pada kedepannya nantinya untuk anaknya. Nah, ini merupakan bagaimana masyarakat ataupun remaja kita menyampaikan edukasi, memberikan edukasi kepada mereka, tapi mereka hanya menganggap hal ini masih masalah yang sepele, bukan masalah yang penting karena dia memikirkan yang sekarang, bukan ke depannya. Jadi bagaimana juga cara kita mengolah ataupun menyampaikan masalah tersebut itu dengan baik, karena kalau kita menyampaikannya secara langsung saja mungkin lewat di telinga kanan saja, masuk di telinga kanan, lewat di telinga kiri. Jadi bagaimana kita mengolah dan menyampaikan masalah ini sehingga mudah dipahami dan juga dapat dimengerti. Baik. Jadi dari pendapat saudara juga mengatakan bahwa mengapa stunting ini masih dikatakan tidak penting atau tidak perlu untuk diperhatikan sekarang ini, karena remaja itu hanya memperhatikan masalah yang sekarang. Mereka belum memikirkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi ke depannya. Padahal stunting ini kan mungkin bagi seorang remaja itu akan berkelanjutan bagi seorang mereka sebagai seorang orang tua. Baik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Fadil, bahwa remaja sekarang itu kurang minat untuk mengetahui apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Mereka hanya memikirkan apa yang kalau bisa dibilang remaja itu sekarang lebih senang suka-sukanya. Karena mereka itu terlalu nyaman sama zona nyamannya. Mereka tidak mau beranjak dari tempatnya ini. Mereka tidak mau melihat ke depan, tapi mereka hanya duduk di sini aja kayak seperti itu. Mungkin karena kurangnya edukasi sepertinya sehingga mereka tidak mau beranjak. Baik, kita lanjutkan. Seringkali saya juga mendengar masyarakat mengatakan bahwa orang yang stunting itu atau orang yang bertubuh pendek itu pasti dikatakan stunting. Nah, bagaimana pemahaman seperti ini? Kalian menanggapi pemahaman seperti ini? Saya persilakan kepada saudara Fadil, bagaimana sih kekeliruan ini? Jadi bagaimana tentunya anak yang pendek sering dikatakan stunting, padahal pada dasarnya itu tidak semua anak yang bertubuh pendek itu bisa dikatakan stunting, karena itu bisa saja berasal dari gen keturunannya ataupun pertumbuhannya. Jadi memang ini anak yang stunting itu pasti bertubuh pendek, tapi anak yang pendek belum tentu stunting. Jadi keliru pernyataan bahwa semua yang bertubuh pendek itu pasti stunting. Baik. Selanjutnya, adakah lagi kekeliruan yang biasa kalian dapatkan tentang stunting? Saya, Kak. Baik, silakan Wina.
Jadi ketika saya memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa pengertian stunting itu seperti ini, mereka menganggap saya ini stunting karena saya pendek, gitu. Saya mengatakan bahwa tidak, saya tidak stunting, tapi ini keturunan atau gen. Jadi mereka bilang stunting itu penyakit ya. Saya bilang bukan, itu bukan penyakit. Jadi kekeliruan seperti itu sih yang biasanya ada di masyarakat. Dan masyarakat sekarang itu kan Kak, kalau mereka lihat di sosial media, mereka melihat judulnya saja tanpa melihat isinya. Ya. Baik. Jadi, jadi kita tidak dapat langsung ya mengatakan bahwa yang bertopeng itu pasti katakan stunting, bisa saja mungkin dari gen. Saudara Minarni, bagaimana sih kita dapat mengetahui bahwa anak ini tidak stunting sebenarnya meskipun mereka bertubuh pendek? Apa saja ciri-ciri atau apa hal yang bisa kita kenali dan kita bisa katakan bahwa ternyata dia tidak stunting seperti itu? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sering kali dilontarkan kepada saya. Benar sekali tadi, tidak dapat diserta-mertakan bahwa orang yang bertubuh pendek adalah stunting. Tidak, tentu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Benar tadi bahwa perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun mental anak akan cenderung terhambat, tidak seperti normal anak sebayanya. Selanjutnya adalah anak-anak akan gampang terjangkit penyakit, khususnya penyakit infeksi. Karena tadi kan seperti yang saya katakan bahwa salah satu faktor anak-anak terkena stunting adalah kurangnya sanitasi atau lingkungan yang bersih. Setelah itu adalah anak-anak yang cenderung pendiam. Jadi usia sekitar 8-10 tahun anak-anak akan cenderung pendiam dan bisa dilihat bahwa akan sangat minim kontak mata dengan orang lain atau pihak lain seperti itu. Selain daripada itu, khususnya untuk anak perempuan nih, anak perempuan akan cenderung terlambat untuk mengalami menstruasi pertama. Jadi untuk mengetahui apakah itu stunting bisa dilihat dari apakah anak itu mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan atau kiranya hanya pendek saja, hanya keturunan atau gen saja, seperti itu Kak. Baik, terima kasih. Jadi banyak ciri-ciri ya yang harus kita perhatikan untuk bisa kita katakan bahwa anak tersebut adalah stunting. Bisa saja dari kemampuan otak yang melambat ya, tidak sesuai dengan semestinya, ataupun remaja wanita yang terlambat untuk menstruasi. Seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir. Pertama, Saudara Fadil ya, bagaimana harapan dan aksi nyata yang akan saudara lakukan untuk mendukung aksi penurunan stunting, percepatan penurunan stunting khususnya yang ada di Kabupaten Wajo? Jadi saya berharap bagaimana nantinya angka stunting itu di Kabupaten Wajo itu memenuhi standar nasional Kak. Jadi sebagai dan berkontribusi juga sebagai duta, bagaimana BKKBN juga ikut serta ataupun mendorong angka penurunan stunting dan mendukung penuh kita untuk melaksanakan di berbagai sosialisasi dan edukasi yang kita berikan kepada lingkup masyarakat. Baik, jadi harapannya ya semoga BKKBN tetap mendukung sekali, Kak. Remaja-remaja genre itu untuk melakukan edukasi ya, baik terlebih lagi bagi remaja ya, khususnya di SMP ataupun di SMA. Baik. Selanjutnya Saudara Wina nih, bagaimana harapannya dan aksi nyata yang ingin dilakukan untuk membantu penurunan stunting yang ada di Kabupaten Wajo? Jadi harapan saya semoga angka stunting di Kabupaten Wajo itu menurun, dan harapan saya juga semoga bukan saja dari BKKBN atau masyarakat, tapi sekolah juga mendukung penurunan stunting ini dengan memberikan ruang kepada kami mensosialisasikan apa itu stunting, bukan hanya di organisasi tertentu saja, tetapi juga ke seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Tentunya juga untuk remaja yang tergabung dalam PIKR juga ikut serta membantu kami untuk mensosialisasikan kepada teman sebayanya
apa itu stunting. Dan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu aksi nyata terlebih dahulu kepada diri saya sendiri, bagaimana saya bisa mengetahui itu apa stunting, lalu memberikan edukasi tentang stunting itu kepada teman-teman sebaya saya, lalu terjun ke keluarga saya, dan terakhir ke masyarakat. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, jadi kerja nyata atau aksi nyata. Baik, jadi aksi nyatanya ini menyeluruh ya untuk Kak. Masyarakat. Tapi tetap harus difokuskan sekolah ya sebagai media pembelajaran itu untuk memberikan wadah. Karena situ banyak remaja ya yang nanti akan menjadi seorang ibu, seorang ayah, sehingga mereka perlu untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Oke, yang terakhir. Oke, Saudara Minar nih, bagaimana nih harapannya dan hal-hal apa saja yang mau dilakukan untuk mendukung percepatan penurunan stunting ya di Kabupaten Wajo? Oke, yang pertama-tama berbicara tentang harapan saya, tentunya seperti harapan kita bersama bahwa angka stunting ini dapat kita turunkan, dapat kita minimalisir bersama. Kalau berbicara tentang aksi nyata, saya sangat suka dengan ungkapan Duta Genre dan duta-duta lainnya bahwa sehari dinobat, setahun menjabat, selamanya menginspirasi. Betul, selamanya menginspirasi. Jadi walaupun sudah digeser, lengser ya seperti itu, tetapi selalu berusaha untuk berkontribusi, selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan BKKBN, Dinsos P2KB, dengan sekolah-sekolah, dengan pemerintah dan badan yang berwenang untuk bersama-sama kita merangkul masyarakat khususnya Kabupaten Wajo untuk bersama-sama kita menekan, meminimalisir angka untuk melonjaknya stunting ini seperti itu. Baik. Tadi dari harapan-harapannya tentu harapan-harapan yang baik ya yang selalu kita gaungkan. Ya selain itu juga pemerintah kita harapkan bisa mendukung dan memberi support yang lebih lagi, terlebih kita sebagai remaja dan juga badan-badan yang berwenang untuk tetap memfasilitasi kita untuk memberikan edukasi terkait stunting terhadap semua remaja dan semua masyarakat ya khususnya di Kabupaten Wajo. Sebagai kesimpulan dari hasil perbincangan kita pada sore hari ini bahwa stunting ini yang menjadi isu prioritas nasional penting dilakukan suatu edukasi. Ya penting dilakukan suatu edukasi karena masyarakat ataupun remaja tidak dapat melakukan apapun tanpa adanya edukasi. Ya selain itu kami juga berharap besar terhadap pemerintah khususnya di Kabupaten Wajo dan semua badan-badan yang memiliki keterkaitan terhadap percepatan penurunan stunting ini tetap memberikan ruang dan tetap melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mendukung percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Wajo. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah bergabung dan menyempatkan diri untuk hadir dan bertukar pikiran dan berbagi sudut pandang kepada kami hari ini. Ya semoga kita tetap menjadi remaja yang sadar akan pentingnya penurunan stunting khususnya yang ada di Kabupaten Wajo. Akhir kata, saya Dewi Fatimah Sari menutup kegiatan ini. Cegah stunting sebelum genting, cegah stunting itu penting. Mari bersama cegah stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.